Ada berapa? Bapak dan Ibu pernah baca? Ada 3 ya fungsinya. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik. Yang kedua adalah pelayan publik. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Jadi ada 3 fungsinya Bapak dan Ibu. Ya. Kita lanjutkan, tugasnya apa? Lanjut. Nah, tugas ini adalah rincian daripada fungsi. Tugas seorang ASN yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kita ini melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal ini, kalau di Kabupaten Bandung, Bupati Bandung. Jadi kita melaksanakan ya kebijakan yang dibuat oleh PPK. Kemudian keduanya, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Tentu ya. Jadi kita ini posisinya adalah pelayan. Kemudian yang terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah ini yang menjadi dasar mengapa seorang ASN ini pada saat pemilu dan pilkada ini harus mencoblos, tetapi harus netral. Kenapa kita harus mencoblos, memberikan hak suara? Karena yang poin 1, kita ini melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi kita harus bisa memilih kira-kira siapa yang cocok menjadi PPK kita, yang nantinya kebijakannya itu akan kita laksanakan. Lalu kenapa harus netral? Kenapa harus netral? Jawabannya di nomor 2 dan 3. Gitu ya. Jadi selama pemilu, selama pilkada, kita tetap menjadi pelayan publik. Jangan ada ya pelayanan kita di perangkat daerah menjadi terhenti gara-gara ada pemilu dan pilkada. Kemudian yang terakhir, jawabannya adalah perekat dan pemersatu bangsa. Jadi kita di dalam ASN tidak boleh terpecah belah, tidak boleh diadu domba, ya, sehingga nanti menjadi hancur, gitu ya. Oleh karena itu kita harus netral, itu adalah karena posisi kita sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dikhawatirkan, gitu ya, dikhawatirkan kalau misalnya tidak netral menjadi hancur atau persatuan dan kesatuan jiwa korps kita sebagai seorang ASN menjadi terbelah. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Kalau perannya, kalau peran ini lebih kepada posisi, ya, posisi kita, jabatannya sebagai apa? Kira-kira seperti itu. Jadi pegawai ASN ini ada yang berperan sebagai perencana, ya. Ya kalau di perangkat daerah ada Baperida, kalau di di lingkup kabupaten itu ada Baperida, ya. Kalau di lingkup perangkat daerah itu ada perencana, gitu ya. Fungsi itu fungsinya. Kemudian ada sebagai pelaksana, ya, pelaksana dari pelayanan publik. Kemudian apalagi sebagai pengawas. Pengawas ada dari inspektorat, ya itulah salah satu perannya seperti itu. Ya. Menyelenggarakan tugas umum dan pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu, ya. Kita refresh ini. Ini dari Undang-Undang 20 tahun 2023. Ya. Kalau dari undang-undang sebelumnya hampir sama, tapi ini lebih dikerucutkan lagi. Ya. Lanjut. Nah, tadi ya, dalam sambutan Pak Kaban kita kembalikan disiplin itu dalam definisi yang termaktub
dalam PP 94 pasal 1 ya. Jadi definisinya itu adalah kesanggupan PNS ataupun ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi lebih kepada menekankan kepada inisiatif, menumbuh kembangkan dari diri sendiri, gitu ya. Ikrar, berjanji, gitu ya, sebagai seorang ASN. Jadi bukan sebuah perintah, bukan sebuah doktrin. Jadi istilahnya kalau kasarnya nih, kalau kita memang sudah tidak sanggup, jangan menjadi seorang ASN. Makanya nanti adik-adik yang non ASN tanya dulu, Bapak ya, tanya dulu yang ikutan tes sekarang ya, calon ASN, tanya dulu sanggup nggak tentang ini. Kalau nggak sanggup jangan daftar. Ya kira-kira begitu. Jadi sebuah kesanggupan lebih kepada dirinya sendiri. Ya, kemudian apalagi pelanggaran disiplin. Nah, pelanggaran disiplin ini bentuknya ada ucapan, tulisan, atau perbuatan ya yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin PNS baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Jadi hati-hati yang membuat status WA, status IG, ya, status Facebook, ya, itu juga tulisan, apalagi ucapan, apalagi perbuatan. Hati-hati, ya, tentang ketentuan-ketentuan yang memang tidak boleh dilanggar. Hati-hati. Ya. Hal yang di luar bisa menjadi keterkaitan dengan status kita sebagai seorang ASN. Lanjutkan. Nah ini mau refresh saja Bapak dan Ibu, ya. Jadi seorang ASN ini lebih kepada PNS ya. Saya ambil dari PP 94 tahun 2021. Ya. Mulai dari kewajiban kita, mulai dari yang umum ya, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan seterusnya. Ya, nanti Bapak dan Ibu silakan nanti bisa di-share ya materinya pada rekan-rekan untuk bisa mengingatkan kembali. Ya. Sampai menghadiri dan mengucap sumpah janji PNS itu menjadi sebuah kewajiban. Ya, kalau berdasarkan PP 94. Ada yang belum sumpah PNS? Atau sumpah yang lain, sumpah setia? Ya. Gitu ya. Nah, ini adalah kewajiban seorang PNS. Lanjutkan. Larangannya. Nah, ini ya. Ini adalah larangannya. Saya ambil dari PP 94. Nah, mulai dari menyalahgunakan kewenangan, menjadi perantara, mendapatkan keuntungan pribadi, banyak. Ada terjadi Bu, kejadian seperti ini di tahun 2023 ya, Pak Prisda, yang menjadi perantara. Dieksekusinya di 2024. Hati-hati. Apalagi sekarang lagi musim rekrutasi calon ASN. Ada yang ngaku-ngaku bisa. Nah, ini bisa terkena ya hukuman disiplin. Apalagi? Taruh dulu. Ya. Ya, sampai kepada ya ini ya larangan yang di sini. Lanjut. Nah, kalau P3K tahu kewajibannya dan larangannya di mana Bapak dan Ibu? Belum tahu. Ini Bapak dan Ibu harus tahu ini ya. Ada di perjanjian kerja. Pernah lihat Bapak dan Ibu perjanjian kerjanya? Nanti kalau ada di kolek Pak, ya P3K-nya ada 10, didokumenkan di Kasubag ya, supaya nanti menjadi pegangan, ya. Jadi
perjanjian kerja ini adalah perjanjian antara P3K dengan PPK yang mana diwakili oleh Kepala BKPSD. Gitu ya. Di sini di pasal 5 termaktub ya terkait dengan kewajiban ya. Kemudian ada 19 kewajiban dan juga tentu terkait dengan larangan. Hampir sama, bunyinya hampir sama. Ya, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. Hampir sama. Ya. Tapi kalau masalah di sini juga ada terkait ya kewajiban ya untuk mentaati masuk kerja dan ketentuan jam kerja. Gitu. Jadi sama posisi antara PNS dengan P3K. Ya. Jadi kalau misalnya dikenakan DHE itu jangan sampai keberatan. Ya, justru ini adalah harus sanggup. Ya, karena ini menjadi sebuah hal yang memang harus dilaksanakan oleh diri masing-masing. Gitu. Nah ini sekali lagi kalau P3K ada di perjanjian kerjanya. Ya. Kalau misalnya belum ada, tolong dikumpulkan. Ada 10, kumpulkan 10. Ada 15, kumpulkan 15. Biar tahu Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Jadi jangan non ASN saja yang perjanjian kerjanya. Kalau perjanjian kerja non ASN sudah ada ya, ada kan? Ya karena dibuatnya itu antara kepala perangkat daerah dengan non ASN-nya. Ya, tetapi kalau yang P3K ini hal yang baru ya, yang mungkin Bapak dan Ibu lupa ya bahwa perjanjian kerja ini menjadi sebuah aturan yang menentukan kewajiban dan tentunya larangan buat P3K. Baik, lanjut. Larangan ya, hampir sama juga. Yang sebelah sini ya mulai menyalahgunakan wewenang sampai kepada yang netralitas. Ya. Hampir sama. Baik, nanti kita sharing saja ya. Kita sharekan saja materinya, tolong dibaca dan sharekan lagi kepada P3K. Ya, lanjut. Nah, kalau P3K ada tambahannya ya. Terkait dengan larangan mempergunakan zat psikotropika, narkotika dan atau jenis yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun P3K. Hampir sama isinya ya. Karena sama-sama ASN. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Bapak dan Ibu sudah baca? Ini adalah buat non ASN. Ya. Ya, kalau misalnya standarnya sama perjanjiannya, ya kira-kira inilah ya kewajiban non ASN berdasarkan Perbu 46 tahun 2020 ya tentang perjanjian kerja. Isinya hampir sama, Bapak dan Ibu. Ya. Namun ya perjanjian kerja ini dibuat antara non ASN dengan kepala perangkat daerah. Baik, lanjut. Larangannya ada nggak? Larangannya ada nggak? Ada ya? Jadi jangan kebiasaan kita copy paste kan ini perjanjiannya setahun ya. Ya, tahun kemarin kita copy paste langsung ya. Awas jangan tipu Pak, karena yang kewajiban dan larangan ini saling mengikat. Ya, antara kepala perangkat daerah dengan non ASN-nya masing-masing. Ya, termasuk netralitas ya. Ini juga ada di sini. Ya, ada sampai diulas tentang netralitas seorang non ASN. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Rekap tahun 2024. Jadi kalau saya lihat di sini ya, di 2023 ini ada 7 kasus yang langsung dieksekusi di tahun 2023. Tetapi tahun 2024 ini malah naik, gitu ya.
sampai 17 kasus. Ya, jadi peningkatannya cukup signifikan Bapak dan Ibu ya. Belum termasuk kasus-kasus netralitas. Ini kita harus buka semuanya ya. Harus kita buka semuanya. Supaya apa? Supaya kita lebih aware ya. Kemudian kita lebih mengetahui kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, ini adalah kasus-kasus yang dilimpahkan ke tim penegakan disiplin Kabupaten Bandung. 2023 ada 7, 2024 ada 17. Ya, 90% adalah hukuman tingkat berat. Ya ini ya Bapak dan Ibu semuanya ya mohon ya dengan mengaca kepada tahun 2024 lagi, kita berharap nanti di 2025 ini menurun ya. Karena tingkat keberhasilan dari pemerintah daerah dalam menjalankan manajemen ASN salah satu penentunya adalah terkait dengan disiplin. Baik, kira-kira kasusnya apa kalau kita rangkum dari semua 2023 maupun 2024? Lanjut. Ini Bapak dan Ibu. Ya. Akar permasalahannya adalah dari masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah finansial. Ya, kalau kita analisis seperti ini, akarnya itu seperti ini. Gitu ya. Lalu efeknya apa ya dari masalah ini? Yang pertama adalah tidak hadir tanpa keterangan. Misalnya ada seorang ASN yang pinjam uang ke Bank Emok barangkali, ataupun ke yang lain gitu ya, dikejar-kejar karena tidak bisa membayar cicilan. Karena ketakutan akhirnya tidak hadir ya tanpa keterangan. Dan itu berhari-hari. Nah, sering ada kejadian, ada gitu ya. Dan paling banyak karena masalah ekonomi. Jadi memang kalau kita evaluasi Bapak dan Ibu ya tentunya satu hal yang mungkin perlu kita garis bawahi ya jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang istilahnya. Dan Bapak dan Ibu semua ini yang Kasubag-Umpuk hati-hati dalam merekomendasi. Kasubag-Umpuk atau Kasubag Keuangan? Hati-hati dalam merekomendasikan ya peminjaman uang ke bank ataupun ke pihak-pihak lain. Harus ditimbang dan dipilih ya secara mendalam. Ya kalau misalnya sudah nanti melebihi pendapatan baik gaji maupun TPP, ya ini akan menyukarkan. Ada yang 9 tahun tidak ngantor, gitu ya. Gara-garanya ini, alasannya tidak punya uang ongkos untuk ke sekolah, untuk mengajar 9 tahun. Luar biasa ya. Nah ini ya, ini gara-garanya adalah masalah ekonomi ya. Kemudian apa lagi? Penipuan tadi ya, menjadi perantara dan lain-lain tanpa kejelasan terjadi, dan itu beberapa kali terjadi. Apalagi perceraian ya, karena suaminya sudah tidak bisa memberikan nafkah lagi, padahal udah pas peminjaman tuh dipakai bersama-sama gitu ya. Tapi akhirnya menjadi percekcokan, pertengkaran, akhirnya cerai. Ya kalau misalnya cerainya cerai biasa normal, tapi kalau misalnya dengan KDRT ya, dengan hal-hal yang bersifat pidana,
itu yang akan merugikan dan tentunya akan menjadi pelanggaran disiplin yang sangat berat. Kemudian ini yang lagi tren, ya, perjudian, judo. Ya, hati-hati dengan judo. Ya. Nah, kira-kira ini Bapak dan Ibu, kalau kita rangkum ya dari tadi kasus-kasus yang terjadi 2023 sama 2024, masalahnya adalah seperti ini. Oleh karena itu kita harus saling mengingatkan, ya, mengingatkan, karena kalau ASN ada memang pajeng nyebutnya, payu lah gitu ya, berlaku pada saat SK itu disimpan di bank, disekolahkannya itu, naik pangkat diperbaharui gitu ya. Ya itu memang kenyataan dan memang itu adalah kelebihan daripada seorang ASN. Ya, dalam meningkatkan kesejahteraannya itu memang salah satunya melalui itu. Gitu ya. Tapi memang harus hati-hati. Ya. Nah, kalau misalnya kita tidak hati-hati, kejeblosan, ya ini akan terjadi ya. Tidak hadir tanpa keterangan itu yang paling banyak terjadi. Dan permasalahan-permasalahan yang lain gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Lalu solusinya bagaimana Bapak dan Ibu ya? Ya, kalau kita kembalikan lagi kepada seorang ASN tadi terkait dengan definisi disiplin itu, sebenarnya solusinya ada di diri masing-masing. Ya. Sebenarnya ada di diri masing-masing. Solusi yang tepat itu seperti apa? Ya. Namun tetap kewajibannya harus dilaksanakan, ya. Kemudian tentunya harus menghindari daripada larangan. Jadi jangan sampai karena banyak permasalahan yang menimpa, kewajibannya tidak dilaksanakan. Kita masih bisa mengontrol nih, hati-hati juga Bapak dan Ibu yang DHE-nya di mana saja, ya, setelah itu tidak hadir, tidak melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan tugas, sore harinya absen lagi. Ya, makanya dalam salah satunya antara DHE ya dengan Sasikap pengelolaan kinerja itu diintegrasikan. Walaupun masih banyak bolong-bolongnya. Ya tentunya kita kembalikan ya kepada pengawasan dan pembinaan dari atasan. Tadi Pak Bisda sudah menyampaikan, kalau misalnya tidak dibina maka atasan langsungnya yang akan mendapatkan hukuman satu tingkat lebih berat. Jadi jangan ada sebuah pembiaran, ya harus segera. Ya. Jadi yang hukuman tingkat berat 90% ini kita bisa turunkan. Jadi antisipasi dan filterisasinya ada di atasan langsung dengan perangkat daerahnya masing-masing. Seoptimal mungkin, ya sampai titik darah terakhir itu lakukan pembinaan. Ya. Jadi kalau misalnya dilempar ataupun dilimpahkan ke tim disiplin itu adalah jalan ting dari awal kita perlu lakukan. Ya. Kemudian tidak boleh ada aspek pembiaran. Ya. Jadi kalau misalnya ada pembiaran itu sama dengan aspek pembinasaan. Gitu ya. Jadi jangan dibiarkan. Ya, kalau misalnya ada pembinaan, ya berarti kita sudah melakukan hal yang tepat. Kemudian optimalisasi cuti. Ini Bapak dan Ibu semuanya ASN-nya sudah tahu dengan hak cutinya. Perlu nggak kita merefresh kembali? Karena ada ya, kalau melihat dari sisa cuti tahunan, ya ASN di Kabupaten Bandung ini cukup banyak, termasuk saya, gitu ya. Tetapi kejadian ketidakhadiran ini cukup
tinggi juga. Padahal gitu ya, pada saat seseorang ini memang ada keperluan yang sangat penting, ya, itu bisa mempergunakan cuti tahunan, ya, selain cuti-cuti yang lain. Jadi kalau cuti ini adalah ketidakhadiran yang diizinkan, ya, dalam periode tertentu. Jadi kalau misalnya ada seorang, Bu, Pak, saya izin tidak masuk ya, pakai SPDL misalnya. Ada yang gitu? Ada, Pak. Emang ketahuan nih kita ini, kita bisa pantau DHE itu. Mau kemana? Mau ngantar istri katanya, atau mengantar anaknya berobat, ya. Padahal ada cuti, gitu ya. Jadi jangan membuat hal yang tidak seharusnya. Dan di setiap akun ASN itu punya, ya, dia jatahnya berapa, sisanya berapa, gitu ya, akumulasi tahun berikutnya. Dan tentu usulannya juga kita sudah berdasarkan elektronik, sudah didigitalisasi sehingga lebih gampang. Kalau misalnya ada keperluan mendadak, ya bisa kita usulkan di rumahnya masing-masing, dan tentunya tetap harus berkomunikasi dengan atasan, gitu ya. Jadi optimalisasi daripada cuti. Kemudian apa? Ini yang terakhir saja, dilimpahkan ke tim disiplin. Ini terakhir, langkah terakhir. Ya. Ngeyel kene, gitu ya, tidak melaksanakan teguran, ya baru. Tapi kalau bisa ini masih ada lah celah-celah pada saat misalnya bapak dan ibu tidak bisa membina. Kita ada namanya ruang konseling, ya, Rubicon, ruang bincang konseling. Ya, kita sudah laksanakan dari 2023 sampai 2024. Banyak Bapak dan Ibu. Tapi kadang-kadang seseorang yang punya permasalahan itu entah malu, entah takut, gitu ya, sehingga tidak bisa datang. Padahal itu baik, ya kan? Dan kita juga merahasiakan. Jadi yang tahu itu hanya yang datang dengan psikolognya, gitu ya. Ya kira-kira ada ASN-nya yang bermasalah, gitu ya. Apakah itu masalah pribadinya, masalah keluarganya, masalah dengan lingkungan kerjanya, itu bisa diantar, ya, konsul dulu ke psikolog, ya. Karena kita kembalikan lagi kepada dirinya masing-masing sebenarnya tadi, ya. Tadi kita membawahi kesanggupan. Jadi sebenarnya yang solusi yang harus muncul itu ada dari dirinya masing-masing. Ya, oleh karena itu kalau misalnya ada masalah nih ya, kalau misalnya perlu curhat, perlu sharing, ini ya konseling ini sangat baik Bapak dan Ibu, ya. Dan sebagian ada yang berhasil, ya. Sebagian ya kalau misalnya memang dalam dirinya sudah menolak semua nasihat, semua masukan, mungkin tidak berhasil. Tapi kalau sudah minimal melepaskan segala ada yang dalam hati kepada psikolog, kemudian psikolog yang memberikan rekomendasi-rekomendasi, kemudian mereka menyadari, itu insya Allah bisa berhasil, gitu ya. Nah, sebelum ke sana, sebelum ke tim disiplin, kalau bisa dorong dulu ke sini, ke konseling dulu, gitu ya. Baik, lanjutkan. Nah ini cuti Bapak Ibu, ya. Ini ada di PRK BKN 24 tahun 2017, Junto SE Menpan RB 7 tahun 2021, ya, tentang cuti PNS. Kemudian juga ada cuti P3K, ya. Nah ini optimalisasi dari cuti-cuti. Nanti kalau misalnya kurang jelas, nanti bisa bertanya ke cuti siapa? Bu Rati, Pak Prisda, Pak Yuda, ya.
Yang jelas kita pergunakan ini, ya. Jangan sampai seorang itu tidak hadir tanpa keterangan. Ya kalau misalnya sakit, bisa ajukan cuti sakit. Kalau misalnya ada keperluan penting, ya bisa juga cuti karena alasan penting. Kalau misalnya dia perlu sekali waktu, misalnya ada cuti besar, ya. Kalau misalnya, Pak nggak bisa bulan-bulanan, tapi tahunan, bisa juga kita mempergunakan cuti di luar tanggungan negara, CLTN. Gitu ya. Ya tentunya ada konsekuensi tertentu nantinya, berbeda-beda dari cuti-cuti. Gitu ya. Begitupun dengan P3K. Tapi kalau P3K jenis cutinya itu tidak sebanyak PNS, karena mereka ini dibatasi oleh perjanjian kerja. Itu Bapak dan Ibu ya. Baik. Lanjutkan. Bapak dan Ibu, ya, ini terakhir ya, sesi terakhir. Saya ingin berbagilah sharing gitu ya. Ada video bagus dan tentunya kita bisa sharing juga. Kita ambil dari YouTube ya, kita dengarkan ya, mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi kita dalam hal menyikapi kedisiplinan ASN. Baik, ada 3 video ya, kita simak. Ada video terkait dengan konsep, kemudian ada dari Pak B.J. Habibie, dan yang terakhir Mike Tyson. Baik. 99% manusia tidak ingin melakukan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan impian mereka. Menunda, bermalas-malasan, merasa masih mempunyai waktu, merasa terlalu muda, merasa terlalu tua. Selalu saja ada alasan yang digunakan untuk menunda. Kurangnya disiplin membuat kita kurang produktif. Segala sesuatu itu dimulai dari hal-hal kecil. Kedisiplinan bukan berarti sesuatu yang bisa didapatkan secara instan. Kedisiplinan itu perlu dilatih terus-menerus untuk menjadi sebuah kebiasaan baru. Kedisiplinan tidak bisa tercipta hanya dalam waktu 1 malam. Seperti permintaan Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi. Disiplin itu perlu proses, dan proses itu memakan waktu. Tidak ada satupun orang yang sukses di dunia ini tanpa disiplin. Mereka kerja lebih keras, datang lebih awal, pulang lebih larut, mengerjakan lebih banyak dan jarang mengeluh. Sifat seperti itulah yang harus dimiliki jika kamu ingin menjadi pemenang dalam hidup. Seorang atlet profesional harus disiplin untuk latihan terus-menerus. Tidak peduli itu berapa lama, apakah berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Mereka harus terus latihan dan menjadi yang terbaik di bidang itu. Ketika kamu berjanji dengan diri sendiri untuk membentuk tubuh ideal, kamu harus sering ke gym. Kamu harus menjaga pola makan. Kamu harus mengonsumsi banyak protein. Dan kamu harus melakukan itu terus-menerus. Proses disiplin itulah yang akan mengantarkan kamu menjadi apa yang kamu impikan. Dengan begitu, kamu akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Disiplin adalah terus dilakukan walaupun sakit. Melawan semua rasa takut dan malas. Karena hidup tidak akan pernah memberikan apa yang kamu mau, tetapi apa yang kamu butuhkan. Kalau kamu tidak melakukannya siang dan malam, maka kamu tidak akan pantas, dan kamu tidak akan mendapatkannya. Lawan semua rasa sakit, maka kamu akan tumbuh. "99% manusia tidak ingin melakukan apa yang harus dilakukan." Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, "Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu?" Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya
17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Baik, satu lagi. I Yeah. don't care how good you are in anything. You don't have discipline. You ain't nobody. Right. You're nothing without discipline. Because you give up under the slightest struggle without discipline. 100%. I mean, discipline is doing what you hate to do, but do it like you love it. Doing what you hate to do, but do it like you love it. That is a great quote. Mm-hmm. And if you can do that, you can be successful in anything. You know, you normally are. Yeah. I don't care how good. Iya, Bapak dan Ibu, ya kalau melihat tadi video ya, yang pertama bahwa kedisiplinan itu bukan semudah membalikan tangan. Ya, tidak seperti cerita Roro Jonggrang ya, untuk meminta Bandung Bondowoso mendirikan membangun 1000 candi. Gitu ya. Jadi memang perlu dilatih dan tentunya perlu diingat. Oleh karena ini kami dari BKPSDM ya, dan tentunya Bapak dan Ibu kita saling mengingatkan ya. Kita sambil melatih ya, sehingga kita yakin dan sanggup menjalankan kedisiplinan itu. Ibu Aan sekarang ya, berapa tahun lagi Ibu? 6 bulan lagi, sampai 6 bulan lagi. Kita nggak tahu nih ya, kita yang masih muda, ada yang mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi ya. Ya, kalau misalnya kita tidak melalui dari kedisiplinan ini, menjalankan kewajiban, kita tidak melanggar larangannya, tentunya tidak bisa seperti Bu Aan. Kira-kira seperti itu. Lalu kata B.J.W. Habibie, percuma pintar, IQ-nya tinggi, tapi tidak disiplin, tidak konsisten, percuma. Gitu. Dan yang terakhir kata Mike Tyson, apa katanya? Well, apa katanya? Ada yang bisa menjelaskan? Ya? Ya, jadi disiplin ini melakukan hal yang tidak disukai, tidak diminati, ya. Mungkin hal yang dibenci, tetapi kita melaksanakannya harus dengan seperti mencintainya atau menyayangi. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Betul, coba kita pagi-pagi harus DHE jam 7.30, lari-lari ya, sampai ada dalam radius
Kan itu bukan hal yang disukai, betul nggak? Kita mau bekerja malah lo atlet kesang, banyak kesang di sana sini, baju basah, ya. Kita harus kebut-kebutan di jalan. Kan itu bukan sesuatu hal yang kita sukai. Tetapi kita harus bisa melaksanakannya, ya, seperti kita mencintai, menyayangi dan menyukai. Kira-kira seperti itu, ya, Bapak dan Ibu. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, bahwa terkait dengan disiplin ini kita lebih kepada pembinaan, ya. Yuda, yang terakhir. Ya, jadi lebih kepada pembinaan. Terus ya, kita bina terus, kita ingatkan, kita latih, ya, supaya benar-benar disiplin. Dan tentunya kami di BKPSDM ini bukan penentu segalanya, tapi dan Bapak dan Ibu dan seluruh ASN yang ada di Kabupaten Bandung ada penentunya keberhasilan disiplin di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. Baik, barangkali itu saja dari saya, ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ataupun hal yang perlu kita sharing, nanti kita buka sessionnya. Selanjutnya nanti materi dari Pak Yuda dengan Pak Prisda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Aplaus buat Pak Kabid. Baik, itu mungkin Bapak Ibu mengulas sedikit, mengingatkan kita terkait tentang Undang-Undang nomor berapa, Bu? Kalau PP-nya? Nah, berarti mengingatkan, Bu, ya. Alhamdulillah. Yang penting mah Undang-Undang ASN sama PP 94. Ibu jantan eselon 2G eta nu diangge mah, Bu. Nah, itulah. Baik, tadi disampaikan beberapa hal yang mungkin menjadi pemahaman kita nanti untuk tindak lanjut di perangkat daerah. Intinya jangan dibiarkan ketika ada pelanggaran, apakah itu kewajiban atau larangan, sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi kalau bicara dosa, ya sebagai pimpinan ya itu berdosa. Nah, makanya mari kita saling mengingatkan terkait pembinaan kita terhadap lingkungan kerja di masing-masing perangkat daerah. Mohon izin Bapak Ibu, kita sepakat jam 12 selesai, ya. Makan lah pokoknya mah. Nah, tapi mohon izin ada satu materi, kalau tadi Pak Kabid menyampaikan ada materi dari saya, mungkin saya akan membahas sedikit. Ada itu Yuda, Pak Yuda, ada apa namanya? Ini dulu. Oh iya, 10 menit cukup. Oh, 15 menit. Ini tidak kalah pentingnya Bapak Ibu untuk 2025. Untuk 2025 dan harus disampaikan di perangkat daerah Bapak dan Ibu. Jadi kalau nanti ada tidak tahu, hari ini menjadi saksi bahwa kita sampaikan, itu saja. Maka Pak Yuda, singkat, padat, jelas, kita buka sesi tanya jawab, kemudian selesai. Maka. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Kabid, Pak Prisda, mohon izin Bapak Ibu yang saya hormati. Langsung ke teknis, Bu, ya, biar cepat waktunya, kita singkat dan padat. Ini adalah salah satu inovasi yang ada di BKPSDM, yang dimana sudah dijalankan tahun 2024 dan sudah mendapatkan hasil. Ada sekitar 140 tahun 2024, 140 SK Hukdis ringan dari seluruh perangkat daerah. Di antaranya karena tidak masuk kerja 3 hari berturut-turut, maupun yang tidak upacara kemarin, yang PHBN. Nah, itu merupakan salah satu kewajiban seorang ASN yang dimana harus mengikuti kegiatan upacara. Tidak setiap hari, hanya 1 atau 2 hari saja, 1 hari palingan juga berapa jam aja, tapi tidak menyempatkan. Akhirnya kita berikan teguran karena itu adalah satu kewajiban dan itu amanat dari negara, bukan dari kabupaten. Nah, ini mekanisme tata cara di mana ada seorang PNS atau ASN dianggap 3 hari berturut-turut tidak masuk kerja, maka DHE-nya akan terblokir, sasikapnya akan terblokir dan tidak akan bisa mengisi.
Ini adalah mekanismenya. Pada hari keempat, tepatnya hari keempat setelah 3 hari berturut-turut, jam 00.01 akan terblokir otomatis. Mekanismenya nanti disampaikan. Next, Pan. Nah, yang ini yang baru. Tahun 2025, DHE akan update besar-besaran. Di antaranya, pelanggaran kumulatif akan diaktifkan. Artinya ketika ada salah satu pegawai yang tidak masuk kerja, Januari 1 hari, Februari 1 hari, bulan Maret atau bulan November 1 hari, maka hari selanjutnya akan diblokir. Kumulatif berlaku dalam waktu 1 tahun. Tidak berbicara bulan, tidak berbicara minggu, tidak berturut-turut, tapi kumulatif. Mekanismenya sama, tapi bedanya waktunya 1 tahun berjalan. Lalu bagaimana ketika yang bersangkutan tidak masuk kerjanya, kumulatifnya di tahun 2026, Desember 2 hari tidak masuk, kemudian Januari tidak masuk. Apakah bisa? Tidak, karena berbicaranya tahun berjalan. Next one. Ini tadi sudah dijelaskan sedikit. 3 hari kumulatif, 6 hari kumulatif, dan 9 hari kumulatif. Dan atasan langsung hanya akan dapat bisa memberikan teguran 3 kali. Selebihnya tidak bisa, harus segera dilimpahkan. Makanya ketika tidak hadir, tolong betul-betul dicek apakah karena cuti atau sakit, tugas belajar, atau perjalanan dinas yang belum terverifikasi. Nah, ini yang kedua. Dinas dalam dan dinas luar, mekanismenya ke depan tahun 2025 akan melalui mekanisme verifikasi atasan langsung. Sementara pada saat ini DD atau DL akan langsung otomatis. Nanti tahun 2025 tidak akan otomatis. Next. Nah, ini fokus pada poin keempat. Dalam hal atasan langsung mendapatkan notifikasi pembinaan DHE pada tanggal 24, anggap saja tanggal 24. Jadi yang bersangkutan tidak masuk tanggal 10 bulan apa, 15 bulan apa, atau tanggal 23 bulan apa, tanggal 24-nya akan terblokir, maka atasan langsung tidak melakukan pembinaan pada hari ke-14. Kenapa hari ke-14? Karena pemanggilan harus ada 2 kali. Kalau 1 hari tidak hadir, panggilan kedua, 14 hari kerja. Atasan langsung, DHE atasan langsung akan terblokir juga. Jadi, kalau misalkan atasan langsung sudah mendapatkan notifikasi pembinaan, kemudian atasan langsung tidak melakukan pembinaan disiplin, waktunya hanya 14 hari untuk segera melaporkan pembinaan. Kalau tidak melakukan pembinaan, tidak ada upload di Simple atau di CISN, maka DHE atasan langsung pun akan sama, terblokir. Dan ini adalah inovasi terbaru di DHE. Jadi nanti ada beberapa inovasi nih. Yang pertama, kumulatif. Yang kedua, verifikasi DD, DL. Yang ketiga, pemblokiran atasan langsung ketika tidak melakukan pembinaan. Lalu bagaimana sanksinya? Ketika PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin tertulis, maka atasan langsung hukumannya apa, Ibu? Kalau tertulis, pernyataan tidak puas, harus lebih tinggi 1 tingkat. Jadi tidak boleh sama ketika dilakukan pembiaran. Jadi aya nama atasan langsung teh wayahna gitu. Harus sesuai dengan ketentuan. Next, Pan. Ini yang 3 hari, nextnya 6 hari sama, konsekuensinya pun sama. 9 hari sama, sampai dengan pernyataan tidak puas. Next. Nah, kemudian adalah pelimpahan. Bagaimana cara atau mekanisme seseorang atasan langsung melimpahkan pembinaannya kepada tim disiplin? Ketika atasan langsung sudah memberikan SK pernyataan tidak puas. Jadi tidak boleh ketika teguran lisan baru dilimpahkan, enggak boleh. Tidak memenuhi syarat. Pernyataan tertulis misalkan sama, tidak boleh, harus pernyataan tidak puas baru dapat dilimpahkan. Dan
atasan langsungnya pun akan ikut menjadi bagian di dalam tim pemeriksa disiplin. Artinya tidak hanya yang bersangkutan saja yang diperiksa, atasan langsungnya pun akan menjadi saksi kenapa dilimpahkan, dasar pelimpahannya apa, permasalahannya apa. Jadi atasan langsung akan turut serta bertanggung jawab, bahkan sampai dengan merekomendasikan sanksi kepada yang bersangkutan. Artinya sekarang mekanismenya dibuat sistematis tahun 2025 supaya menghindari terjadinya pembiaran. Karena banyak temuan di kita sebetulnya banyak pembiaran yang dilakukan oleh atasan langsung. Bahkan ketika dilimpahkan tidak boleh, bukan tidak boleh, diharapkan jangan di hukdis. Padahal ketika tim sudah membaca kronologis permasalahan, dasarnya jelas, pelanggarannya jelas, maka sanksinya pun akan sesuai dengan PP 94. Next. Nah, ini. Pembentukan tim, yang mendasari pembentukan tim adalah dokumen pelimpahan dari kepala perangkat daerah. Artinya nanti ketika mau melimpahkan pegawai, yang menandatangani surat pelimpahan harus kepala perangkat daerah. Jadi bukan atasan langsung lagi, bukan kasubag umpeg lagi, ataupun sekretaris. Ketika, kalau sekretaris bisa ketika tidak ada kepala PD-nya atau PPLT atau dan sebagainya. Jadi harus oleh kepala perangkat daerah. Kenapa? Karena menyangkut terkait hak kewajiban seorang PNS. Jadi unsurnya harus terpenuhi dulu, baru bisa dibentuk tim. Dan kemudian tim disiplin dibentuk secara ad hoc oleh Pak Sekretaris Daerah. Jadi kita di sini mekanismenya tidak main-main lagi gitu. Jadi secara sistematis berurut dari hulu ke hilir, semuanya harus rentetannya jelas. Karena ketika sudah diberikan SK pemberhentian contoh, yang digugat adalah Pak Bupati. Jadi kita melindungi semuanya sesuai dengan PP 94. Kemudian dari tim pemeriksa, rekomendasi sanksi yang tadi saya sampaikan, penjatuhan pun sampai dengan penyerahan SK. Jadi Pak Bupati sudah menandatangani surat keputusan, atasan langsung akan dipanggil dengan Kasubag Umpeg untuk menghadiri penyerahan surat keputusan. Bu Tresna udah sering ya, ada yang belum pernah? Jangan sampai. Karena ada beberapa perangkat daerah yang menjadi konsen BKPSDM karena diduga terlalu banyak permasalahan yang menyebabkan pegawainya diberhentikan. Tahun 2024 menjadi tahun paling banyak selama tim disiplin ada. Sekitar 17 SK dan kebanyakan adalah pemberhentian. Itu yang menjadi konsen kita, makanya kita lebih serius dalam menangani permasalahan ketidakhadiran. Next. Nah, ini inovasi selanjutnya dan ini harap untuk dipahami karena ini menyangkut terkait DHE Bapak Ibu masing-masing. Di BKPSDM sudah berjalan dari bulan Agustus sampai dengan November. Karena ada trouble, ada kebijakan, ada perubahan sistem, kita opkan dulu. Nanti tahun 2025, 1 Januari akan ada update DHE. Nah, kita akan sampaikan dulu di sini. Kenapa harus diverifikasi? Permasalahannya, ada yang di luar ini, masih terdapat pegawai ASN yang melakukan aktivitas DD atau DL tanpa surat perintah tugas. Ada yang lain? Pasti sama. Upload SPT, surat perintah tugas yang terdahulu. Bahkan lintas tahun 2022, 2023 supaya apa? Menghindari keterlambatan masuk kerja. Lalu bagaimana kondisi ketika ada seorang PNS yang rumahnya sangat jauh, datang tepat waktu, tiba-tiba seorang PNS yang rumahnya dekat, datang jam 10 pagi, absen DD atau DL. Itu sering terjadi, akui saja. Karena kita by data ada. Kemudian lupa absen, masuk atau pulang. Sering terjadi. Jadi
Karena rusuh pangintennya, pulang weh. Alitan pas di bumi, aduh saya lupa, dedekeun weh. Banyak. Bahkan tidak ada upload foto, surat. Yang ada saja, bahkan dirinya sendiri yang diuploadkan gitu sebagai dasar. Ya seperti itu kondisinya. Kemudian ada yang pulang mendahului. Yang paling mengenaskan adalah tidak memiliki niat bekerja. Artinya datang ke kantor, absen DD, pulang, atau di rumah absen DD supaya terhindar dari keterlambatan atau tidak masuk kerja. Ini permasalahan yang kita rangkum selama 2024. Makanya kenapa pada tahun 2025 harus dilakukan verifikasi absen dinas dalam maupun dinas luar. Next. Nah, cara kerjanya seperti ini. Jadi pertama pada saat itu pegawai ASN akan mengajukan DD di aplikasi DHE. Setelah mengajukan menunggu verifikasi. Tidak akan bisa otomatis muncul dan tidak akan bisa mengisi sikap sebelum diverifikasi atasan langsung. Lalu apa yang harus diverifikasi atasan langsung? Atasan langsung akan melihat secara detail foto yang bersangkutan, dokumen yang diupload, kemudian lokasinya di mana, keterangannya apa, waktunya kapan. Lalu kemudian ketika atasan langsung ada indikasi melakukan kerjasama, nah ini pasti nih kerjasama dengan yang bersangkutan, udah dedekan ke saya diverifikasi, misal tim analis akan bisa melihat data itu dan itu akan membatalkan absen DD pada hari tersebut dan langsung akan dipanggil oleh tim untuk dilakukan pembinaan. Jadi artinya kalau ada kong kali kong antara satu pegawai dengan pegawai lain, tim akan melihat datanya, ketika janggal kita akan hapus, kita akan delete datanya, maka hari tersebut tidak akan bisa melakukan aktivitas DHE maupun aktivitas pengisian sikap. Artinya hari itu kosong. Terpenuhi unsur 3 hari kumulatif, dilakukan pembinaan. Sistemnya akan dibuat sangat ketat untuk mengetahui sejauh mana tingkat kedisiplinan dan keseriusan atasan langsung dalam melakukan pembinaan. Jadi artinya jangan kong kali kong diharapkan, walaupun peluangnya ada. Tapi siapa yang tahu hari sial dan hari buruk seseorang ketika sudah ketahuan, jangan marah-marah. Karena biasanya kalau sudah ketahuan, ketangkap tangan, marah-marah gitu. Padahal yang bersangkutan melanggar. Kita hanya menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada unsur kebencian. Ketemu juga enggak gitu ya. Tiba-tiba dimarah-marah gitu. Kadang seperti itu. Next. Cara kerjanya coba dilihat. 1 bulan penuh dinas dalam. Saya revisi, bukan 1 bulan, hampir 1 tahun. Dari Januari sampai dengan Oktober, November ada perubahan sedikit karena kageingkeun. Ulah dedewai atuh. Berubah walaupun terlambat. Ada. Bayangkan 10 bulan dinas dalam. Lalu bagaimana pencairannya? Lalu bagaimana perasaan yang terlambat dipotong? Tidak ada eksekusi dari atasan langsung. Artinya dibiarkan. Sepanjang tidak terlambat, sepanjang tidak masuk kerja, oke, yang penting dinas dalam. Ini real, berdasarkan data, tidak saya edit. Oke, tidak saya edit. Ini saya ngambil dari DHE aplikasi. Jadi bukan saya yang buat-buat gitu ya. Gitu. Ini nyata. Kalau kita hilangkan contoh data di atas itu nanti ada namanya. Cuman saya hilangkan, nggak boleh kan ya. Nanti saya diteror lagi kan. Ini salah satu contohnya aja. Next. Nah, ini caranya. Buka DHE. Ada yang belum punya DHE? Punya kan, nanti di Play Store ya, di-upload ya. Seperti ini mekanismenya. Yang pertama, foto, kemudian pilih filenya sesuai dengan tugasnya. Kalau misal belum punya SPT, masih draft, upload draftnya. Bukan yang lain. Kalau misalkan mendadak,
Wah, saya hari ini harus pergi ke kota Bandung, belum ada SPT. Bagaimana? Foto kegiatannya. Masih bisa, masih boleh. Jangan SPT yang sudah lama. Kegiatannya di mana, SPT-nya yang apa gitu. Nah, itu tidak boleh, maka saya akan hapus nanti. Kemudian tanggalnya diisi, kemudian lihat verifikator atasan langsungnya. Ini salah satu contoh data yang dari Diskominfo sudah ada nama verifikatornya. Pastikan sesuai atasan langsungnya. Kalau saya atasan langsung saya Pak Abi. Nanti Pak Abi yang muncul, bukan yang lain. Gitu, ya. Kemudian pilih jenis kegiatannya, dinas di luar atau dinas dalam. Biar tidak bingung ya, keterangannya disimpan. Kemudian bukan simpan bahasanya. Kalau sekarang coba absen Dede, pasti simpan. Kalau sekarang ajukan. Oke, diajukan, itu contohnya, nanti kita share ya. Next. Nah, ini. Kalau sudah diajukan nih, absen dinas dalamnya diajukan. Maka absensi dinas berhasil, simpan dan proses verifikasi atasan langsung. Diverifikasi, nah pegawai ASN dapat melihat riwayat ajuan DD dan DL pada menu di samping. Nanti di bawah ada menunya. Riwayat dinas luar atau dinas dalam. Riwayatnya di sana tuh, pengajuan dinas luar. Ajukan verifikasi. Kalau bahasanya masih ajukan verifikasi, berarti masih menunggu verifikasi. Kemudian atasan langsung dapat melihat riwayat verifikasi serta melakukan tindakan tolak atau setujui atau terima. Pada menu di samping riwayatnya ada. Sinkron. Semuanya sistematis. Next. Nah, atasan langsung akan melihat data yang seperti ditampilkan di layar. Akan dicek oleh atasan langsung. Maka komitmen atasan langsung seperti apa? Walaupun ya banyak ya di dinas yang sering kegiatan di luar, sampaikan kepada atasan langsung, wayah nak, harus seperti ini. Karena di tahun 2024 terlalu banyak pelanggaran karena menghindari DD dan DL. Ini sistematiknya seperti ini, akan melihat. Next, diterima ditolak. Nah ini efeknya. Absensi berhasil diverifikasi, diterima, anggap saja diterima ya. Yang tadinya hari Senin, oh ini yang ditolak sebelumnya. Pan. Nah ini yang diterima. Yang diterima, yang tadinya tidak ada, baru muncul. Di dinas luar, keluar daerah, baru muncul dia ketika sudah diterima. Next Pan. Yang diterima ya. Kalau ditolak, permohonan ditolak, segera lakukan absen masuk. Jadi ketika absensinya ditolak, dinas dalam atau dinas luar, yang bersangkutan tidak dapat mengajukan absen DL pada hari itu. Jadi harus absen masuk. Lalu bagaimana cara verifikasinya? Apakah harus setiap hari? Tidak. Bisa sebelum pencetakan LKB. Jadi atasan langsung nanti mencetaknya, memverifikasinya terakhir. Tetapi perlu diperhatikan yang tadi saya sampaikan, ketika ada kong kali kong diduga tidak sesuai, dihapus. Ketika dihapus, akumulasi, blokir. Jadi komitmen yang dibangun tidak hanya komitmen antara yang bersangkutan dengan atasan, tapi dengan tim pemeriksa. Jadi mekanismenya sangat sistematis, tidak bermain lagi dengan dinas dalam maupun dinas luar. Terlepas dibayarkan atau tidak, itu bukan kewenangan kami. Jadi bisa saja nanti pada saat 1 bulan berjalan baru diverifikasian ku atasan nanti. Ah, ya udah banyak misalkan 10. Karena kejaletot menurutnya teka cek satu-satu misalkan di-approve aja. Padahal data yang di-upload bukan data yang sebenarnya. Maka ketika tim melihat ini datanya keliru, ditolak, maka data absennya akan hilang dan masuk menjadi ketidakhadiran. Next. Nah, lalu bagaimana ketika ada yang menjadi PLT, PLH di salah satu dinas atau di 2 dinas? Maka yang bersangkutan bisa mengajukan absen DD dengan surat
perintah melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM. Jadi bukan yang lain. Misal pejabat A ditugaskan menjadi PLT di dinas B, tidak punya kegiatan, lalu absensinya dipindah, absensinya masih di dinas yang lama, tidak bisa dia absen masuk di dinas yang baru sebagai PLT-nya. Bisa mengajukan absen DD atau DL, DD ya, DD ketika mengupload SPT yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM atau surat pelantikannya, penunjukan PLT-nya. Itu bisa kita akomodir. Jadi tidak semuanya ya. Jadi masih ada hal-hal yang dimungkinkan. Kemudian dalam hal belum memiliki surat tugas yang tadi, boleh foto kegiatan. Misalkan di sini nih belum ada SPT-nya, foto aja. Saya lagi di Sunshine dengan kegiatan tersebut, boleh. Tapi fotonya jangan itu-itu aja karena nanti ketahuan. Jadi foto di Sunshine teh ruangan tahu dianggil dugikan ke rengse gitu. Tidak boleh ya. Nanti kita akan cek. Atasan langsung terdapat kekosongan PLT PLH, nanti langsung otomatis sistem akan membaca, men-tracking, disimpel dan sebagainya. Kita akan buat sistematis. Kemudian lupa. Dalam hal PNS lupa absen DD atau DL di lokasi. Banyak. Jadi berangkat ke kota Bandung, absen DD-nya di jalan tol, pulangnya misalkan. Maka tidak dapat diakui melakukan kegiatan. Harus di lokasi. Lalu bagaimana ketika lokasinya susah sinyal? Sampaikan kepada atasan langsung. Ya, kita akan tutup jalur-jalur tikusnya biar masuk ke jalur utama. Gitu ya. Jadi kalau misalkan lupa, aduh saya lupa absen DD, DL di lokasi, di jalan kayaknya pas pulang ke misalkan, sampaikan ke atasan langsung. Sepanjang logis dan betul pelaksanaannya, boleh. Tetapi ketika itu dianggap sebagai indikasi pelanggaran, ngajakeun gitu ya. Sok ada wae kata gitu teh. Wayahna tidak bisa. Next Pan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuda. Aplaus buat Pak Yuda. Ini PIC se-Kabupaten Bandung. Jadi anu ngancamnya udah biasa Pak Yuda ya. Oh itu mah nggak apa-apa. Jadi memang karena di disiplin yang memang seperti itu, ya kami siap dengan segala risiko apa yang akan kami terima di jalan, di kantor atau di rumah. Ini perlu ditahu juga Pak. Jadi ternyata kalau tadi disampaikan tadi Pak Abi terkait materi, disiplin dan sebagainya, kemudian Pak Yuda terkait DHE Pak Yuda ya. Ternyata efeknya ke keluarga juga Pak. Ya kami siap dengan segala risiko, yang penting kita berusaha untuk jujur atas apa yang TUSI diberikan kepada kita. Itu saja. Dan saya paham, sangat paham bagi Bapak Ibu sebagai Kasubag Umpag, apalagi Ibu Sekretaris Bu, itu bebannya memang berat. Karena teh ka Umpag gue ka sekretaris kan itu ya. Ayah eselon 3 ada ini sibuk dan sebagainya. Sekarang sampaikan Bu, tidak ada alasan seorang eselon 3 menyatakan ke Umpag gue. Malu dengan tukinnya. Karena tukin itu bukan hak. Saya berani ngomong gini, ayo. Karena sudah 2005 itu sudah saatnya Bu. Jangan ada seorang kabid eselon 3, kena ku Umpag gue lah. Umpag atuh acara ge nembe ka 4 kan gitu ya. Kan itu. Masalah administrasi ini yang sering terjadi Pak Yuda ya. Teu apa surat panggilan acan terus terang Pak. Nggak reka Umpag deui. Itu terjadi Pak di perangkat daerah. Kalau misalkan ada yang seperti itu, laporkan ke kita Pak. Kita tidak ada beban, tidak ada paksaan, ya kita laporkan secara pimpinan. Pimpinan mau eksekusi dan sebagainya itu terserah pimpinan lah. Dan itu sudah terjadi Pak. Jadi jangan sampai kerja keras Bapak Ibu nih di sini hadir dan sebagainya, disampaikan di dinas, cek pimpinan, udah mau ya. Kalau bicara politik, ayo kita main-main. Kita kasih tahu cara mainnya gimana kan gitu. Jadi saya sangat menghargai Bapak Ibu sebagai Kasubag Umpag lah. Itu rekan kita yang mungkin
apa-apa mungkin kita akan backup Pak. Sekarang saya tanya, ada beberapa ASN kita yang berurusan dengan APH, ada nggak Pak? Dengan aparat penegak hukum, ada nggak? Ya mungkin saya ada lah. Itu Bu Nung udah ketawa tuh. Saya memancing soalnya. Tapi nggak apa-apa Bu Nung, ini kan evaluasi ya. Nah ini harus disampaikan Bu, karena berakibat fatal nantinya. Pernah nggak kita komunikasi dengan keluarganya, dengan istrinya? Itu hati-hati. Karena APH selalu kontak ke kita. Karena kalau udah berurusan dengan APH, ya itu nanti punten nanti dinasnya. Mungkin nanti Bu Enung ya, Bu Enung nanti mungkin di apa namanya, didalami lah sejauh mana, karena ke BKPSDM terus-terusan Bu. Ya kita sampaikan saja Pak Kabid ya. Nah itu, jadi terkait Bapak dan Ibu terus dan sebagainya, saya sangat memahami dan saya sangat mengapresiasi beratnya tanggung jawab Bapak dan Ibu. Tapi tolong sampaikan, ketika bukan bawahan Bapak dan Ibu, bawahannya di Kabid A, di Kabid B dan sebagainya, yang tanggung jawab itu Kabidnya. Nanti tidak misalkan pembinaannya naik ke Pak Sekretaris, ke Ibu Sekretaris, karena itu urusan rumah tangga di perangkat daerah. Tidak bisa dibina, tadi Pak Yuda sampaikan, teguran lisan tertulis, pernyataan tidak puas limpahkan ke tim. Ya kita, betul kata Pak Yuda, Bu Asri ya, ketika yang paling berat itu Pak penyampaian SK hukuman disiplin. Jarang ada yang berani yang menyampaikan hukuman disiplin, betul nggak Bu Asri ya? Walaupun cuma candaan lelucon, kita anggap serius Pak. Ada yang tadi betul, ada yang mau nyantet, ada yang mau kayak di jalan dan sebagainya, sampai dibunuh tanya Bu Asri. Karena menyangkut hajat hidup orang. Nah ternyata dari semua permasalahan yang ada, itu gara-gara apa Pak? Pinjaman yang tidak dikendalikan. Makanya ketika, kalau di BKP sudah jalan Bu, mau pinjam uang, ngarehab, buat apa? Nah itu harus ditanya dulu, jangan gampang memberikan rekomendasi rehab, ternyata gagah nama setahun Pak, punten ya, kita cair di bank nih ngarehab, gagah nama setahun Pak, pakai bisnis katipu Pak Dadang ya, kasih nama galeong Pak, akhirnya naon kan UDHE tah, itu Pak, da PNS mah da masalah nama eta kene, sa Indonesia Pak. Jadi tadi betul kata Pak Kabid, kewajiban, larangan dan sebagainya kita menyampaikan, yuk kita sama-sama, dan tidak ada yang sempurna, kita hanya berusaha, ini sistem yang kita bangun. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, berkat Bapak dan Ibu, Kabupaten Bandung menjadi sampling kedisiplinan yang paling tinggi di Jawa Barat. Tepuk tangan buat Bapak dan Ibu. Baik, tadi materi yang disampaikan ada setengah jam lah untuk tanya jawab permasalahan yang ada di perangkat daerah Bapak dan Ibu. Mungkin 2 pertanyaan dulu nih yang mewakili. Tadi Pak Dedi dulu, yang kedua Bu siapa Damkar ya? Kami persilakan Pak Dedi. Terima kasih. Yang ingin saya sampaikan terkait itu, yang pertama terkait dengan penilaian P3K. Kan itu SK kontraknya 5 tahun sekali. Nah cara penilaiannya gimana untuk memperpanjang si P3K tersebut. Terima kasih Pak, cuma satu itu aja. Baik, terkait P3K ya penilaiannya Pak. Kemudian dari Damkar, Bu Iren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Kabid, Pak Prisda, kami dari Damkar sudah berulang kali konsul dengan baik Pak Prisda dengan Pak Yuda terkait dengan pelaksanaan DHE untuk 2025 yang sekarang juga sudah mulai dilaksanakan ya Pak Yuda ya. Tadi terkait dengan penjelasan bahwa pelaksanaan dinas dalam dengan menggunakan foto kejadian memang saat ini sudah kami laksanakan, karena mungkin kami salah 2 dari dinas yang atau BPBD juga mungkin seperti itu,
yang melaksanakan kegiatan penanganan yang mungkin SP-nya agak sulit gitu untuk dibuatkan karena kejadian itu kan tidak mengenal waktu gitu ya. Jadi sesuai dengan arahan dari Bapak SDM, terima kasih, kami juga sudah sampaikan kemudahan seperti itu kepada pasukan yang melaksanakan kegiatan tanpa kegiatan dinas dalam atau dinas luar tanpa surat perintah gitu. Karena itu juga sejalan dengan laporan kejadian kebakaran yang kami miliki dalam aplikasi gitu. Jadi kami sudah memiliki aplikasi pelaporan terkait dengan kejadian sehingga itu sinergi dengan perjalanan dinas atau dinas dalam atau dinas luar yang dilaksanakan oleh pasukan. Nah, yang menjadi pertanyaan kami terkait dengan pelaksanaan absensi yang mohon maaf kemungkinan lewat waktu gitu. Jadi seperti ini. Kejadian kebakaran itu jam 8 kurang karena di kami absen pasukan itu jam 7.30 sampai dengan jam 8 malam. Nah, kejadian kebakaran setengah 8 itu lewat waktu sampai dengan misalkan penanganan selesai jam 2 atau berapa hari kemudian gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan apabila misalkan lewat waktu dan mereka boro-boro ingat gitu mau absen juga, kadang-kadang HP pun mereka ketinggalan gitu karena mengejar waktu atau target penyelesaian kejadian gitu ya, karena ini terkait dengan nyawa, terkait dengan harta benda dan lain sebagainya gitu. Kami harus seperti apa gitu. Jadi apakah ada, bukan pengecualian ya, mungkin kompensasi seperti apa, apakah kami harus melaporkan bahwa ini beberapa orang kelewat nih nggak absen gitu ke BKPSDM atau Diskominfo. Mungkin itu saja, mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Berian dua dulu mungkin cukup Pak Kabid ya. Yang pertama dari Bapak Dida, Pak Dedi terkait P3K 5 tahun dinilai oleh siapa, kemudian tindak lanjut dan sebagainya Pak Dedi ya. Kemudian yang kedua dari Bu Iren terkait pelaksanaan tugas di lapangan ketika lintas waktu dan sebagainya, mungkin itu pernah dibahas Bu Iren ya. Nah, itu seperti apa Pak Kabid? Kami persilakan Pak Kabid, dua pertanyaan. Baik, Bapak dan Ibu, Pak Dedi ya, terkait dengan P3K ya. Jadi P3K ini adalah ASN gitu ya. Cuma yang membedakannya ini adalah terkait dengan perjanjian kerja yang memang dibatasi waktu. Waktu perjanjian kerja ini minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, gitu ya. Sehingga inilah yang menjadi sebuah pembatas, ya, masa kerja antara P3K dengan PNS. Nah, tadi yang 1 tahun. Kalau di pemerintah daerah Kabupaten Bandung ya 1 tahun, 2 tahun, ataupun yang di bawah 5 tahun itu adalah P3K yang memang diangkat mendekati batas usia pensiun. Tetapi kalau yang 5 tahun ini adalah yang memang usianya masih muda ataupun masa kerjanya kalau dihitung secara keseluruhan sampai BUP melebihi daripada 5 tahun. Nah, Kabupaten Bandung ini maksimal 5 tahun. 5 tahun ya. Kemudian bagaimana tadi terkait dengan penilaiannya ya, betul ya. Nah, kalau terkait dengan penilaian kinerja, terutama untuk yang teknis itu sama dengan PNS, gitu ya. Harus ngisi sikap, harus mengikuti DHE, sama, ya. Nah, kecuali guru. Kalau guru yang sekarang ini kinerjanya ada di PMM, gitu ya. Nah, beda dengan yang P3K teknis. Nah, PMM ini dilakukan di bawah
Kemendikbud. Jadi kinerjanya ada di situ. Tetapi nanti kita akan integrasikan ya dari PMN ini menjadi di e-kinerja, dari e-kinerja BKN ini nanti kita akan integrasikan ke Sasika. Gitu. Nah, lalu bagaimana penilaian kerja di akhir? Ya, tentunya nanti kita ada mekanisme tersendiri ya dari bidang yang jelas bahwa bagaimana P3K ini diperpanjang ya. Yang pertama adalah terkait dengan kinerja. Tentunya kinerjanya bagus, gitu ya. Itu yang kinerja yang diperoleh dari bulanan sampai tahunan itu bisa menjadi dasar pada saat nanti si P3K ini diperpanjang kontraknya. Kemudian catatan selanjutnya apa? Yang tentunya formasinya ada dan tentunya dibutuhkan. Kemudian ya mampu itu misalnya tidak sakit, ya tidak uzur. Nah, dia secara fisik dan rohani itu sehat walafiat, sehingga nantinya bisa diperpanjang. Nah, namun kalau misalnya nanti mekanisme secara spesifiknya seperti apa, memang ini salah satu PR nanti buat BKPSDM Pak Dedi ya. Kita juga sudah banyak konsultasi ke BKN, ke Kemenpan, kira-kira yang toolsnya seperti apa gitu ya. Tetapi kalau ketentuannya memang sudah ada Bu, jadi terkait yang tadi ya perpanjang itu harus ada formasinya, memang dibutuhkan, kemudian secara fisik itu dia mampu gitu ya, itu bisa diperpanjang gitu. Terkait dengan penilaian kinerjanya itu yang memang tadi dipertanyakan. Namun kalau yang selama ini sudah berjalan kan, P3K juga bisa mengisi di Sasikap, betul ya? Nah itu ya, kalau misalnya nanti kinerjanya di bawah standar ya, apalagi ada permasalahan-permasalahan yang lainnya terkait dengan disiplin ya, kemudian dalam menjalankan kewajibannya tidak betul, maka bisa saja nantinya itu si perjanjian kerja ini tidak bisa diperpanjang atau bahkan bisa diberhentikan. Karena kalau ngelihat dari ketentuan ya di PP 49 tahun 2018 ataupun di perjanjian kerja itu sangat mudah ya, sangat mudah untuk memberhentikan P3K. Makanya memang inilah ya yang menjadi pembedanya. Namun saya yakin lah kalau di Kabupaten Bandung semua P3K mampu bisa menjalankan kewajibannya masing-masing dan tentunya tidak melanggar dari segi aturannya. Karena P3K ini adalah sebuah solusi ya pada saat pemerintah ingin menyelesaikan masalah non ASN ataupun honorer gitu ya, yang kebanyakan usianya itu tidak memenuhi kriteria PNS gitu ya. Ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun pengabdian sebagai honorer gitu ya. Umurnya bisa lebih dari 35 tahun. Nah, inilah solusi dari pemerintah untuk bisa menyelesaikan. Jadi P3K juga seorang ASN. Kira-kira begitu Pak Dedi? Iya. Itu ya. Terus iya, terkait dengan SP ya, gitu ya, baik. Baik, sama Pak Yuda dulu atuh. Baik, izin Pak Kabid. Tadi teh karena ini ya Bu, waktunya sudah lewat, karena ada urgensi penyelamatan pada saat kebakaran misalkan ya. Yang bersangkutan kan tidak mungkin datang, absen dulu, kan kayak gitu ya konsepnya ya, selamatkan dulu kan gitu. Nah setelah diselamatkan, lalu yang menjadi kebiasaan, kita balik lagi nih, kalau bicara sistem memang sudah seperti itu adanya, tapi kalau berbicara kebiasaan, yang biasanya datang ke kantor
ngopi, datang ke kantor santai-santai, sama datang ke kantor sibuk, itu pasti berbeda habitnya. Nah, yang harus menjadi perhatian itu bukan datang yang tadi seperti itu,